Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan yang kini juga aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan juga telah hadir pula bersama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Saudara, ikutilah perbincangan kami, karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, kali ini saya ingin mengajak Pak Paul dan Ibu Ida untuk berbincang-bincang masalah menghadapi anak atau anak-anak kita yang menurut saya itu seringkali kurang serius dalam menggunakan waktunya untuk belajar. Maunya sih mau bersantai-santai melulu. Kalau tidak bermain-main, baca buku cerita, nonton TV, atau ya yang kami rasakan itu banyak waktu yang tidak digunakan untuk belajar, bermain aja gitu. Nah, sebenarnya apakah cukup beralasan sih Pak Paul kalau kami sebagai orang tua itu merasa cemas tatkala anak itu bermain-main? Sebetulnya Pak Gunawan, bermain adalah sesuatu yang sangat berharga bagi anak-anak. Nah, ini yang seringkali kita kurang begitu sadari. Kita ini sekarang telah termakan oleh filsafat, kalau saya boleh panggilnya filsafat, bahwa hal yang paling penting dalam hidup adalah belajar, alias yang kita maksud dengan belajar adalah mempelajari bahan-bahan yang diberikan di sekolah. Sebetulnya guna pertumbuhan anak yang diperlukan Pak Gun bukan saja belajar formal seperti yang diberikan di sekolah. Anak-anak itu sebetulnya perlu belajar banyak hal. Dan hal-hal ini tidak dapat diberikan melalui pelajaran formal di sekolah. Justru mereka akan mendapatkannya melalui bermain. Nah, saya bisa memikirkan sebetulnya ada banyak hal yang berfaedah dari bermain ini. Misalkan yang pertama ya Pak Gun, anak-anak itu sebetulnya sewaktu bermain, dia sedang melatih fungsi fisiknya. Karena mereka perlu sekali untuk belajar mengkoordinasi anggota dan gerakan tubuh mereka. Nah, sewaktu bermain, apalagi permainan yang melibatkan aktivitas fisik, mereka jadi akan didorong untuk berlari, untuk misalnya melompat, untuk misalnya memegang, menggenggam, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang sangat penting bagi pertumbuhan fisik anak. Tapi Pak Paul, biasanya anak yang sudah selalu bermain, maunya itu main melulu. Apakah perlu kita itu mendisiplinkan supaya waktu belajar dan waktu bermain itu berimbang? Sudah tentu ya Ibu Ida bahwa waktu bermain dan waktu belajar harus berimbang. Nah, sebetulnya kalau kita membicarakan proporsinya, mana yang harus lebih banyak? Waktu bermain atau waktu belajar? Kita melihatnya dari sudut perkembangan atau pertumbuhan usia anak. Semakin anak makin besar atau makin tua, otomatis memang waktu bermainnya akan lebih berkurang. Tapi waktu anak masih kecil, sebetulnya waktu main anak seyogianya lebih banyak daripada waktu belajarnya. Jadi misalkan anak-anak yang masih kelas 1 SD, di mana mereka bisa pulang ke rumah misalkan jam 12 siang atau jam 11 siang. Nah, mereka itu dari pagi sampai jam 12, sekitar 4-5 jam, sudah terlibat dalam belajar formal di sekolah. Tatkala mereka pulang, ya sudah pasti mereka mungkin perlu waktu untuk makan siang dan istirahat sebentar. Namun sebetulnya kalau kita mulai hitung dari jam 2 sampai malam dia tidur misalnya jam 9, ada 7 jam di situ, itu tidaklah seharusnya anak menghabiskan waktu misalkan 4 jam untuk belajar. Anak yang masih berumur sekitar 6-7 tahun ini.
Justru sesungguhnya yang penting bagi pertumbuhan dia hanya perlu belajar misalkan selama paling lama 2 jam. Selebihnya bisa dan seharusnya digunakan oleh anak untuk berlari, untuk bermain dengan teman atau adik kakaknya. Justru ini adalah hal yang berguna bagi dia. Nah, misalkan kita kembali ke pertumbuhan fisiknya, Ibu Ida. Nah, anak-anak ini perlu sekali kesempatan untuk bisa menggerakkan dan belajar mengkoordinasi fungsi tubuhnya atau anggota tubuhnya. Nah, kalau dia tidak mendapatkan kesempatan itu, dia akan bertumbuh dengan tubuh yang kurang siap ya, kurang kuat. Karena tubuhnya itu tidak terlatih dengan baik. Nah, kita tahu kita ini yang sudah dewasa, untuk mengencangkan otot kita dianjurkan untuk berolahraga dengan teratur. Untuk melatih jantung kita juga dianjurkan untuk berlatih secara aerobik. Nah, ini semua adalah hal-hal yang kita sadari penting bagi kita sebagai orang dewasa. Namun ada kalanya kita tidak menyadari bahwa hal ini juga sama pentingnya untuk anak. Dan bahkan dapat saya katakan lebih penting. Karena inilah saat pertumbuhan dia. Jadi pertumbuhan fisik anak memerlukan sekali banyaknya gerak badan si anak. Nah, melalui permainanlah anak dapat melatih gerak badannya ini. Ya, tapi masalahnya kan tidak semua rumah itu yang bisa memungkinkan anak misalnya berlari-lari atau melakukan gerakan-gerakan yang aktif gitu. Dan kami pun sebagai orang tua itu juga merasa was-was kalau mereka harus bermain di jalan atau di taman gitu, mengingat keamanan gitu Pak Paul. Di samping itu juga mereka itu punya banyak tugas dari sekolah itu. Nah, itu bagaimana mengatasinya Pak? Kami juga kepingin anak kami itu kuat, lincah dan seterusnya. Memang saya bisa simpatik dengan keadaan anak-anak sekarang yang dibebani oleh tugas sekolah yang lumayan banyak. Dan tidak seharusnya demikian menurut pandangan saya. Tidak seharusnya anak-anak terutama yang masih SD ya, melakukan belajar tambahan di rumah selain di sekolah selama 3 atau 4 jam setiap harinya di luar jam belajar di sekolah. Sebab saya pikir itu akan menguras waktu di mana mereka bisa dan seharusnya mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, tadi yang Pak Gun katakan memang adalah situasi kehidupan kita sekarang ini, yakni anak-anak kurang memiliki ruang gerak. Itu betul sekali, apalagi yang tinggal di perkotaan dan rumah yang memang misalnya tidak terlalu besar. Membiarkan mereka main di luar kita juga takut. Inilah perbedaan zaman. Waktu kita masih kecil kita bisa dengan bebas main di luar, di jalanan, karena kendaraan bermotor juga belum terlalu banyak. Jadi memang anak-anak sekarang terpaksa lebih sering bermain di dalam rumah. Atau kalau misalnya memungkinkan kita ajak ke rumah temannya atau ke rumah saudara kita, di mana dia bisa bermain di sana. Nah, meskipun anak tidak mendapatkan ruang gerak yang banyak, permainan juga perlu untuk menumbuhkan kreativitas anak, Pak Gun. Jadi anak-anak itu meskipun tidak memiliki ruang gerak yang luas, namun anak-anak kalau didiamkan, bermain dengan teman-teman sebayanya, tanpa kita berikan petunjuk apapun, anak-anak itu langsung bisa menciptakan permainan sendiri. Nah, maka saya tekankan bahwa permainan itu adalah hal yang penting bagi pengembangan daya kreativitas anak. Anak akan menciptakan permainan yang belum kita pikirkan sebelumnya, dan mereka akan langsung bisa menikmati waktu itu dengan teman-temannya tanpa harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Pak Pol, selain untuk kreativitas anak ya, kira-kira apa lagi Pak Pol manfaat anak-anak itu di dalam permainan anak-anak itu? Yang lainnya adalah anak-anak itu sewaktu bermain sebetulnya dia belajar mengembangkan keterampilan bergaul atau yang kita sebut keterampilan bersosialisasi. Nah, anak-anak ini waktu bermain tidak bisa tidak, dia harus belajar menempatkan dirinya pada diri temannya. Dia tidak bisa semaunya. Nah, anak-anak yang kurang bergaul
saya khawatir akan bertumbuh besar menjadi anak yang egosentris, yang memikirkan pandangannya sendiri dan kurang mampu untuk berempati ya, atau menempatkan diri pada posisi orang lain. Sebab segalanya dia akan pandang dan lihat dari kacamatanya saja. Nah, melalui permainan sebetulnya anak-anak ini belajar untuk bergaul. Salah satu unsur yang penting dalam pergaulan adalah anak-anak ini belajar memahami keinginan orang lain dan belajar juga menaati peraturan. Anak-anak lahir di dunia otomatis ya dengan kecenderungan untuk menuruti keinginannya saja atau hanya menaati aturan yang dia buat sendiri. Dia susah sekali untuk tunduk pada aturan main yang diciptakan oleh teman-temannya atau orang lain. Nah, maka permainan menjadi hal yang begitu penting dalam perkembangan keterampilan pergaulan anak. Sebagai contohnya, misalkan dia bermain curang. Nah, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman ini sebetulnya dalam permainan merupakan cikal bakal kesadarannya untuk hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, melalui hukuman ini, anak disadarkan bahwa ia tidak selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan bahwa tindakannya itu mempengaruhi orang lain. Nah, dia jadinya belajar tidak bersikap dan berbuat semaunya. Karena ia harus menempatkan diri pada orang lain. Kalau dia bermain semena-mena, sekehendak dirinya, tidak mau tunduk pada peraturan orang lain, akibatnya jelas. Teman-teman akan menjauhi dia. Nah, ini merupakan sanksi sosial yang ia mulai terima. Nah, saya khawatir sekali, Pak Gun dan Ibu Ida, pada dewasa ini, salah satu hal yang akan terasa sekali kekurangannya dalam pertumbuhan anak adalah kesempatan anak mengembangkan keterampilan bergaulnya ini. Iya, saya rasa itu juga didukung oleh ini Pak Paul, mainan yang dijumpai oleh anak-anak tiap-tiap hari itu seringkali memang sifatnya individualistis sekali. Jadi seperti video game atau permainan-permainan lain lewat komputer dan sebagainya, di mana anak itu secara sendiri bisa bermain itu Pak Paul. Betul sekali Pak Gun, pengamatan yang baik sekali Pak Gun. Memang kalau kita lihat pola permainan anak dari mungkin 10 tahun terakhir ini, kita akan bisa menilai bahwa ciri utama permainan anak sekarang adalah bukan permainan bersama, tapi yang seperti tadi Pak Gun katakan, permainan yang lebih bersifat individualistik. Sudah tentu main video game itu kebanyakan sendiri, meskipun berdua, untuk dua pemain misalnya, tetap sebetulnya dia bermain sendirian, sebab masing-masing menggunakan jagoannya untuk melawan musuhnya atau sebagainya. Jadi sebetulnya faktor kerjasama menjadi hal yang sangat miskin dalam tipe-tipe dalam hal-hal yang bisa mereka kerjakan bersama. Nah, itu yang saya khawatirkan sekali Pak Gun. Iya, juga di dalam komunikasi ya rasanya terputus di situ Pak. Mereka asik dengan permainannya sendiri kan? Betul sekali. Berdua ya. Betul sekali. Jadi akhirnya kemampuan anak untuk berbicara, mengungkapkan pikiran, dan untuk membujuk orang itu menjadi kurang. Sedangkan kita sadari bahwa hal-hal seperti itulah hal yang sangat penting sekali dalam pergaulan. Membujuk orang agar bisa melihat pandangannya dan supaya orang bisa sekurang-kurangnya ya menghargai pikirannya, atau terlebih lagi supaya orang bisa mengikuti kehendaknya. Itu menjadi hal yang saya takut kurang dalam anak-anak sekarang ini. Pak Pol, anak-anak yang selalu bermain, apakah kita juga perlu mengawasi jenis permainan yang digunakan untuk anak? Misalnya anak yang biasa main kartu ya, kadang-kadang orang tua itu bisa cemas ya. Wah, nanti bisa-bisa lah ini jadi penjudi. Itu bagaimana Pak Pol? Iya, saya tahu memang ada kalanya kita khawatir kalau anak misalnya main kartu nanti menjadi penjudi udah besarnya. Saya kira kita harus mengawasi sifat anak kita dengan cermat. Kalau misalnya anak kita mulai keranjingan main kartu, dan bukan saja main kartunya,
yang membuat dia keranjingan. Namun dia mulai bertaruh, meskipun usianya masih kecil, tapi kita melihat misalnya dia mulai meminta temannya untuk mempertaruhkan sesuatu. Dan kita amati sewaktu dia bertaruh dan dia menang, kita bisa melihat wajahnya berseri-seri dan dia begitu bahagia. Nah, saya pikir kalau anak mulai menikmati taruhan dalam bermain kartu, ini pertanda yang kurang baik. Jadi saya anjurkan orang tua untuk melarang anak bertaruh. Jadi biarkan dia main, tapi jangan bertaruh. Nah, ini berkaitan dengan yang saya ingin katakan berikutnya, yakni permainan atau bermain itu sebetulnya berpotensi menumbuhkan daya saing dan kemampuan bersaing secara sehat. Dengan kata lain, melalui permainan anak dilatih untuk berpikir menang. Namun dia melakukannya secara sehat. Jadi bukan saja dia mau menang, tapi dia harus belajar menang dengan cara yang sehat. Secara alamiah, permainan itu menimbulkan keinginan anak untuk menang. Saya pikir tidak ada anak yang bermain dengan tujuan untuk kalah dalam permainan. Nah, tidak bisa tidak, jadinya permainan itu menumbuhkan atau menciptakan tantangan bagi anak. Tantangan untuk menang. Namun karena ada sanksi sosial, seperti yang tadi telah kita bahas, anak tidak bisa bermain sembarangan, main curang atau apa. Nah, dia harus melakukan atau menuju kepada kemenangan itu dengan cara yang sehat. Nah, dia mulai belajar untuk tidak mudah menyerah sewaktu menghadapi tantangan. Atau dia belajar juga untuk tidak cepat putus asa. Melainkan dia di sini ditantang untuk mengalahkan kesulitan, tapi dengan cara yang sehat. Bukan karena ada taruhan-taruhannya baru dia mau menang. Jadi itulah saya pikir hal yang penting dalam permainan juga. Di dalam hal itu supaya ya kalau kebetulan anak itu menang mungkin masih bisa timbul kebanggaan. Tapi bagaimana kalau dia kalah melulu gitu Pak Paul? Jadi maksud saya bagaimana kami sebagai orang tua itu bisa tetap mendorong anak itu untuk tidak putus asa dan mau tetap bermain gitu. Betul, ada anak-anak yang saya juga sering lihat waktu saya masih kecil ya. Ada teman-teman saya yang kalau main itu kalah terus. Dan juga ada teman-teman yang kalau main menang terus. Ya. Saya masih kecil rasanya termasuk kategori yang suka kalah. Suka kalah saya kalau main. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang memang terampil sekali ya. Jadi kalau kita misalnya pernah mendengar tentang yang disebut IQ. Sekarang ini IQ dibagi-bagi ya dalam berbagai aspek. Misalnya IQ secara emosional. Nah, salah satunya IQ dibagi juga dalam hal keterampilan fisik. Misalkan seperti Michael Jackson yang pintar sekali berdansa. Itu katanya itu juga sejenis IQ. Yaitu IQ yang lebih bersifat fisik. Nah, memang ada anak-anak yang IQ bermainnya atau IQ fisiknya tinggi. Ini kalau main dia cenderung menang. Atau misalnya permainan yang bersifat mental juga. Cerdik sekali anak-anak itu sehingga lumayan sekali ya dia cepat sekali menangnya. Namun ada yang sering kalah. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kalau main sering kalah? Nah, ini saya pikir adalah salah satu keuntungannya bermain. Bermain sebetulnya menciptakan suatu keadaan di mana anak itu belajar menerima kekalahan tanpa merasa kalah. Tanpa merasa kalah atau tanpa merasa bersalah. Maksudnya begini, permainan memungkinkan anak menerima kekalahan dalam suasana yang menyenangkan. Sebab dia senang bermain, jadi kalau kalah itu tidak mengancam harga dirinya secara fatal. Berbeda dengan di sekolah ya, di mana menerima nilai yang rendah seringkali membangkitkan perasaan kalah dan bersalah. Nah, anak merasa kalah karena acap kali menerima nilai buruk tidak terlalu banyak. Sedangkan yang mendapat nilai bagus lumayan banyak. Dan kata lain, anak dapat merasa bersalah karena pada umumnya sikap guru dan orang tua mempersalahkan mereka. Seakan-akan mereka kurang giat belajar atau kurang serius. Nah, tapi melalui permainan anak belajar menerima kekalahan tanpa harus merasa dirinya kalah. Seperti di sekolah atau dinilai oleh orang-orang lain.
Jadi ini adalah hal yang sehat sekali, Pak Gun. Iya. Anak-anak yang di sekolah ya Pak Paul biasanya juga mengalami stres ya karena tugas-tugas belajarnya ya terlalu banyak. Apakah bermain itu juga berguna untuk mengurangi stres anak? Oh, sangat-sangat berguna, Bu Ida. Jadi permainan itu secara fisik sudah akan menguras tenaganya dan melenturkan ketegangan-ketegangan pada syaraf-syarafnya. Jadi sudah pasti anak-anak yang bermain dengan cukup akan bisa melepaskan ketegangannya dengan sehat ya. Jadi itu penting sekali. Namun bermain juga sangat penting bagi pertumbuhan intelektual anak. Jadi bukan saja melepaskan ketegangannya, tapi anak juga bisa melatih pertumbuhan intelektualnya. Karena tadi seperti kita sudah bahas, permainan menuntut kreativitas. Dan kreativitas tidak bisa tidak ya, memerdekakan wawasan berpikir anak. Nah, dalam permainan, anak belajar memecahkan masalah seefisien dan secepat mungkin. Nah, tantangan-tantangan dalam permainan secara tidak langsung juga merangsang anak untuk berpikir secara tepat dan cermat. Konsentrasi anak juga dilatih melalui permainan-permainan tertentu. Dan konsentrasi adalah unsur yang penting dalam proses belajar. Jadi sekali lagi permainan itu bisa melatih anak untuk berpikir dengan cepat dan tepat. Rupanya kita sebagai orang tua itu mesti juga pandai-pandai untuk mencarikan atau mengarahkan anak kita di dalam bermain pada saat ini. Jadi tidak asal membelikan mainan gitu aja Pak Paul, tapi juga harus kreatif ya orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana pengaruh itu kalau orang tua ikut bermain dengan anak-anaknya itu? Wah, itu bagus sekali Pak Gun. Saya masih ingat sekali waktu masih kecil ya, ayah saya bermain gundu dengan saya, bermain kelereng. Saya ingat itu peristiwa karena hal itu hal yang menyenangkan. Dan pada usia remaja saya, hampir setiap malam kami bermain badminton di rumah kami. Nah, itu hal-hal yang sangat menyenangkan buat anak. Bisa bermain dengan orang dewasa, apalagi dengan orang tuanya. Saya takut Pak Gun, ini adalah hal yang mulai langka pada zaman kita ini. Karena kita orang tua sekarang pulang sudah larut malam, dan waktu kita pulang tenaga kita sudah terkuras habis. Kita justru pulang ke rumah untuk mendapatkan istirahat dan kesegaran. Waktu anak mengajak kita bermain, kita tidak lagi in the mood ya, tidak lagi bersemangat untuk meladeninya. Nah, sebetulnya saran Pak Gun ini sangat baik sekali. Kalau orang tua bisa, terlibatlah dalam permainan dengan mereka. Sebab mereka pasti menghargainya dan sangat menikmatinya. Ini menjadi bagi saya ya hadiah untuk mereka pada masa kecil, yang mereka bisa selalu ingat pada masa dewasa mereka. Kira-kira sampai usia berapa Pak Paul anak-anak itu dilibatkan untuk bermain? Saya kira sampai anak-anak remaja, mereka itu akan senang sekali bermain ya. Nah, mulai remaja, anak-anak itu memang tidak bisa tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya, mulai menyalurkan tenaga mentalnya dan minatnya pada hal-hal yang lebih bersifat sosial. Mereka mulai berpergian dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, menikmati waktu untuk merumpi ya. Nah, jadi permainan mereka juga mulai berkurang dan mulai lain. Jadi saya kira usia di bawah 12 tahun adalah usia yang paling ideal buat anak-anak itu bermain dengan bebas. Menurut Pak Paul sendiri, walaupun mungkin tidak tercatat di dalam kitab suci ini Pak Paul, apakah Tuhan Yesus itu juga bermain gitu pada waktu masa kanak-kanaknya itu sebagai seorang anak ya Pak? Seperti tadi kata Pak Gun, memang tidak dicatat di kitab suci ya. Kitab suci sunyi tentang kehidupan anak-anak Tuhan Yesus. Tapi sebagai anak yang normal, sebagai manusia yang normal, saya percaya Tuhan Yesus pun bermain. Dia mempunyai fisik yang lumayan kuat sebetulnya. Dia bisa pergi jauh, berjalan jauh, dan tidak pernah sekalipun dicatat Tuhan itu sakit. Jadi saya percaya dia juga memang bermain juga sebagai anak-anak. Saya ini
mau meninggalkan satu ayat ya Pak Gun dan Ibu Ida. Ya. Dari Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini saya yakin adalah kerinduan semua orang tua, agar anak tidak melupakan ajaran dan memelihara perintah orang tua. Itu betul sekali. Namun saya pikir juga kita perlu sebagai orang tua menciptakan suasana yang nyaman bagi anak untuk bertumbuh dan untuk menerima ajaran kita. Kalau jiwa anak sehat karena dia bisa bermain dengan bebas, dia pun lebih siap menerima ajaran kita. Iya. Itu yang menjadi kerinduan kita semua tentunya Pak Paul, karena anak-anak itu bagaimanapun juga menjadi tunas bangsa dan menjadi generasi penerus bagi kita sekalian. Betul. Demikianlah tadi saudara pendengar yang kami kasihi, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini, khususnya di dalam hubungan orang tua dan anak, dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain. Telah kami persembahkan perbincangan ini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi dan Ibu Idayanti Raharjo. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk nomor 58 Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.